supaya kita serupa dan segambar Kristus. Semua punya tujuan. Dari saudara kasih Tuhan, ketika kita mempunyai hidup yang benar-benar, yang mempunyai tujuan ini, terus kita hidup tenggelam, terikat dalam kebenaran, semuanya mempunyai pekerjaan, dan pekerjaan itu telah diatur oleh Kristus, telah diprogram oleh Kristus. Makanya begini, apa yang kamu ukur, itu yang Tuhan ukur. Semua punya takaran masing-masing, tergantung setiap kehidupan kita. Nah, saudara kesalahan Tuhan Yesus yang kita sembah, orang yang betul-betul sungguh-sungguh serius, Tuhan yang begitu serius dan total untuk menyelamatkan kita, merancangkan segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Tetapi dengan baik, kalau Tuhan mau merancangkan segala sesuatu yang terbaik, Dia juga mau memproses kita. Nah, saudara kesalahan Tuhan, kita di sini akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini, mengapa Tuhan mempunyai tujuan dalam kehidupan kita, rencana supaya kita betul-betul memahami bahwa Tuhan menciptakan kita bukan sekedar kita menjadi orang percaya, mati, masuk surga, tidak, tetapi kita betul-betul hidup jadi dewasa, banyak orang mengikut Tuhan, tetapi hanya mau mujizat, mau berkat, mau hal-hal yang tercurah, yang enak dalam kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus mengatakan apa? Apa yang Tuhan anggap keuntungan bagiku, kau anggap sama bagiku, kau anggap rugi karena siapa? Kristus. Kenapa begitu? Karena satu-satunya harta yang paling abadi, harta yang paling mahal, bukan apa yang dalam dunia ini. Kita bisa mengatakan nengat dan karat akan apa? Merusakannya. Tetapi dengan baik, di sini firman Tuhan, ketika kita berakhir dalam kehidupan kita, pekerjaan kita diuji, apapun yang kita lakukan. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa bukan pekerjaan yang kita lakukan rutinitas, aktivitas, tetapi Tuhan ingin apa yang kita lakukan buat Dia. Apa yang kita lakukan buat Kristus. Itulah yang menjadi tolak ukur menjadi orang percaya. Kita harus memahami ini. Kenapa kita harus memahami? Karena kadang-kadang perjalanannya waktu dengan rutinitas yang kita alami, kita lupa bahwa kita dipanggil, diciptakan untuk satu tujuan. Amin. Dengar berita sana sini, kemarin pesawat sudah jatuh di daerah Leang-Leang sana. Kita tidak tahu hidup ini sampai kapan. Pertanyaannya, bagaimana hidup kita harus persiapkan. Berulang-ulang firman Tuhan, hamba Tuhan mengatakan harus persiapkan, berjaga-jaga hidup ini. Karena Tuhan harus berpencuri, artinya bahwa ada akibat ketika kita tidak setia selama kita hidup. Tetapi kalau kita setia, kita harus mengatakan orang-orang yang betul-betul setia akan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi pertanyaannya, bagaimana sekarang? Tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari terus kita jalani. Kita jangan sampai kita hidup hanya seperti biasa-biasa toh. Kita ikut Tuhan dari tahun lalu. Begitu juga manusia lama kita bawa juga menjadi manusia lama. Tidak ada ciptaan baru. Nah, kita bisa mengatakan manusia lama kita harus tinggal. Kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya kalau tahun baru, sesungguhnya sifat, karakter, keputusan, tindakan, pikiran kita sesuai dengan Kristus. Amin. Yang sudah dalam Tuhan, dasar dalam setiap kehidupan kita harus mengerti bahwa untuk apa kita dicipta. Karena kita tidak mengenal Tuhan. Seringkali kita hanya Kristen turunan. Ada banyak orang Kristen turunan, tapi Alkitab mengatakan bukan kamu yang memanggil aku, tetapi Tuhan yang memanggil. Tuhan yang memilih. Kalau Tuhan yang memilih, Dia memilih yang berkualitas. Kalau Tuhan yang memilih, Dia mempunyai pilihan yang tepat. Dengan apa? Dengan sama seperti yang Tuhan cara lihat. Makanya kita bisa mengatakan Tuhan mengenal milik kepunyaannya. Kalau Tuhan mengenal milik kepunyaannya, Dia tahu persis kehidupan kita. Kalau kita boleh datang pun hari ini, bukan sekedar kita memenuhi kursi yang kosong, memenuhi ibadah setiap minggu, tetapi bagaimana di luar sana. Bagaimana sikap aktivitas kita yang kita lakukan. Dan yang Tuhan tuntut bukan kekristenan, karena banyak orang Kristen tetapi belum tentu sesuai, selaras dengan apa? Kebenaran. Bahwa kita betul-betul memahami cara kerja Kristus lewat setiap rutinitas yang kita lakukan. Apakah itu berdampak atau apakah kita betul-betul bertumbuh, berakar, berbuah. Kita akan belajar lagi dalam Yudas 1 ayatnya ke-20, dikatakan begini. Yudas 1 ayatnya ke-20. Tetapi apa? Rohmu yang komunikasi dengan Tuhan. Jiwamu ini persiapkan. Makanya begini, kerajaan surga diciptakan ketika kita taat. Tetapi
Tetapi neraka diciptakan ketika kita tolak kasih karunia. Makanya begini, jangan menyalahgunakan apa? Kasih karunia Tuhan. Makanya kita harus dituntun supaya selama kita hidup, kita membangun hidup kita, membangun iman kita, membangun pergaulan kita, membangun persekutuan kita. Akibatnya untuk pribadi. Nah, firman Tuhan selalu menjelaskan, menegaskan supaya apa? Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu. Kalau katakan bangunlah dirimu, di situ kita dituntut untuk memaksakan diri. Jangan hidup di dalam zona kedagingan. Nah, karena kalau saudara Tuhan, dari sini kita boleh melihat bahwa rutinitas yang kita lakukan, betul kita beragama, tetapi dengan baik. Tuhan menuntut bukan hanya beragama, kita dituntut supaya kita serupa dengan siapa yang kita sembah. Kalau engkau betul-betul bertuhan, engkau harusnya serupa dan segambar Kristus. Amin kira-kira. Saudara Tuhan, kita di penghujung akhir zaman. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Mau tua, muda, kecil, semua rata. Tergantung tinggal Tuhan yang mau angkat kita. Pertanyaannya, bagaimana kita siap? Tidak. Persiapkan diri. Kita tidak siap bukan sekedar materi. Kita tidak persiapkan untuk anak-anak kita mungkin soal tentang keuangan, tentang tanah, tentang rumah, kan? Tetapi Tuhan tuntut simpan, invest apa? Di surga. Lewat apa? Lewat malah menderita. Kenapa kita harus menderita? Karena lewat proses Tuhan kita mengenal Kristus. Bagaimana kita tahu cara Tuhan untuk menyembuh kalau kita tidak mengalami kesakitan? Bagaimana kita tahu persis Tuhan menyertai kalau kita tidak pernah berjalan dalam apa? Kesesakan. Kita tidak akan melihat campur tangan Tuhan. Makanya jadi begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang apa? Berkenan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah apa? Dosa. Amin kira-kira. Nah, saudara Islam Tuhan, kita seringkali mempunyai rencana yang terbaik. Apalagi Tuhan memberikan pasti ketika kita betul-betul sungguh-sungguh kepada Dia. Tetapi tergantung hidup kita, bagaimana pertumbuhan iman kita, bagaimana sikap kita kepada Tuhan, menghormati Dia, mengasihi Tuhan, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Tetapi seringkali manusia bukan lupa saudara Islam Tuhan. Kalau kita sadari akan ini, seringkali kita sengaja kita tahu firman tetapi tidak mau orang fasik itu. Amin. Nah, sini saudara Tuhan, kita tahu persis bahwa Yudas 1:20 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudara yang kasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Pentingnya kita dikuasai, dituntun, digerakkan lewat apa? Roh Kudus. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus kita bisa mengatakan kamu tidak dapat apa? Berbuat di luar aku apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa bisa kita melakukan segala satu tanpa Kristus? Makanya begini, tanda orang percaya bukan dilihat segala di luarnya. Tanda orang percaya ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Anak-anak Allah ditentukan ketika apa? Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa ketulusan kita tidak dapat melihat Allah. Tapi yang Tuhan inginkan bahwa ketika kita hidup dalam Kristus, bagaimana yang kita perlukan, yang kita tolak ukurkan adalah karena apa yang mereka tujuan untuk hanya kepentingan diri sendiri, hanya memuaskan, memusatkan pikiran mereka sendiri, sehingga mereka pada intinya ketika mereka berjalannya waktu dikatakan itu berdua, berpegang kepada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya. Seringkali di situ dikatakan bahwa ketika kita berjalan mengikut Kristus, semua mempunyai arah, tujuan. Dan saya katakan tadi, ketika engkau ikut Kristus mempunyai risiko, ketika engkau tolong Kristus mempunyai risiko. Tetapi ketika kita berjalan salah arah, dikatakan apa? Kita menghukum dirinya sendiri. Artinya bahwa kita harus betul-betul memfilter segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Jangan kita seperti yang kita katakan begini, banyak orang menyangka jalannya lurus, tapi apa? Menuju kebinasaan. Banyak orang bijak dalam berkata. Banyak orang bilang saya dipimpin Roh Kudus. Banyak orang yang bilang saya dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh kebenaran. Tetapi kan pengujian, pemurnian yang tolong menjadi tulang ukur bukan diri kita sendiri. Kita harus betul-betul mempunyai searah,
atau setujuan dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Karena tanpa pimpinan Roh Kudus, kita katakan bahwa engkau tidak mau apa-apa. Kita harus betul-betul mempunyai tujuan ketika kehidupan kita berjalan sesuai dengan Tuhan. Dikatakan apa? Kita dianggapnya baik untuk dilakukan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara Tuhan, dari sini kita akan merenungkan bahwa bagaimana setiap kehidupan kita, setiap rencana Kristus yang terbaik yang Tuhan sudah persiapkan buat kita, apalagi kerajaan surga. Tetapi kerajaan surga diberikan kepada orang-orang yang betul-betul melakukan hidup kudus, hidup sungguh-sungguh, dan orang-orang yang betul-betul berusaha memikul salib. Tidak gampang, saudara Tuhan. Kita tahu persis hal ini. Kita pikir masih lama saya hidup, masih lama saya masih panjang, belum tentu. Nah, firman Tuhan selalu dikumandangkan siapapun hamba Tuhan, siapapun berkata-kata lewat media sosial, lewat siapapun. Tetapi dengan baik, ketika kita meresponi firman Tuhan dengan benar, hati kita, roh kita menangkap firman Tuhan itu, bukan kita lagi. Kita katakan bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Bagaimana Kristus yang hidup dalam kita kalau kita tidak respon firman Tuhan? Nah, inilah yang menjadi tujuan kita, supaya harapan kita ini menjadi harapan yang sukacita, menjadi harapan yang benar-benar yang tidak bergantung kepada perkataan manusia, tetapi kita betul-betul harapan kita benar-benar menjadi orang-orang yang mempunyai harapan di mana Kristus berada, situ pun kita berada. Kita akan baca, tetapi yang menentukan tindakan kita. Makanya begini, seringkali kita mau ikut Kristus, seringkali banyak hal-hal yang mencurigakan, banyak hal-hal yang kita harus betul terobos pikiran kita. Kenapa? Karena kita berjalan dengan pikiran kita, logika manusia, tanpa pimpinan Roh Tuhan. Dikatakan apa? Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah. Jadi saudara Tuhan, ini sangat mahal sebenarnya. Amin. Ini sangat tidak ada bandingannya dengan apa yang ada dalam dunia ini. Yang menjadi kebodohan manusia karena kita mau berjalan sendiri. Tetapi pada akhirnya ketika kita sudah terjepit masuk lubang, kita hancur, binasa, baru kita mau didukung dalam doa. Itu sia-sia namanya kebodohan. Makanya kita cuma katakan, janganlah kamu bodoh. Amin. Hendaklah engkau mengerti apa? Kehendak Tuhan. Kenapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Satu-satunya yang harus menyelamatkan kita Kristus. Ketika kita tidak mengerti kehendak Tuhan, engkau tersesat. Itu kuncinya saja. Amin. Dan saudara-saudara Tuhan, dari sini kita akan melihat bahwa Tuhan memberikan belas kasihan, tetapi dengan baik. Kita harus mengatakan, Tuhan apa? Jangan menyalahkan kasih karunia, jangan anggap enteng apa? Didikan Tuhan. Sekarang saya berdiri, siapapun yang berdiri di sini, ketika kita tidak menangkap firman Tuhan dan tidak melakukannya, itu kerugian buat Anda. Amin. Suka sulit memang katakan amin hal ini. Karena apa? Kita hanya nyaman, kita hanya mau hidup dalam yang penting saya ada, yang penting uang masih ada di dalam ini. Tetapi bagaimana tentang berita itu ke depan 7 hari katanya mati gelap gulita. Engkau tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa nafas. Amin. Engkau tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa kesehatan. Makanya begini, ketika kita betul-betul hidup ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan yang terbaik. Karena begini, kita menjadi korban persembahan. Kita bisa mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, apalagi yang berkenan. Itu adalah ibadah yang sejati. Kalau betul-betul kita betul-betul menyerahkan kehidupan kita, pada akhirnya Tuhan menentukan, Tuhan melihat kita betul-betul ibadah yang murni, ibadah yang sejati. Berarti dari ibadah yang sejati berarti ada yang tidak sejati. Apa itu ibadah yang sejati? Kita masuk dalam gereja tapi karakter kita tidak bertumbuh. Apa ini kira-kira? Harusnya kalau kita datang di sini dengan keadaan yang rusak, kita harus keluar dengan keadaan yang tidak rusak. Yang tadinya kita peminum keluar dari gereja, harusnya tidak peminum. Itu manusia baru. Amin. Tahun berganti tahun, tetapi kita tidak berubah. Dengan gaya lama kita pakai. Nah, ini yang harus menjadi tolak ukur kita, supaya kita ikut Tuhan bukan sekedar ikut,
Kita betul menyalibkan kedagingan. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita, supaya belas kasihan Tuhan itu betul-betul kita genapi. Nah, saudara Tuhan, dari sini kita akan betul-betul memahami bahwa Tuhan menuntut kehidupan kita supaya apa? Jangan sampai kita mengatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini supaya kita tidak akan binasa. Kalau Tuhan datang supaya kita tidak akan binasa, tetapi respon kita ketika kita tidak meresponi perkataan Tuhan, kebenaran atau benih yang Tuhan sudah telah kepada kita, berarti kita melawan Tuhan. Bertumbuh, berbuah. Makanya kita harus mengatakan kita terpanggil, terpilih dan setia. Semuanya terpanggil menjadi orang Kristen. Banyak orang Kristen KTB, amen. Banyak orang Kristen kita hanya dipanggil menjadi orang percaya, hanya menjadi Kristen, tapi berakhir ke neraka. Ini menjadi ngeri. Harusnya menjadi para pertimbangan seperti kita. Kenapa? Alkitab harus mengatakan selangkah saja maut ada di depan kita. Kalau kita mengerti hal ini, harusnya kita harus berjaga-jaga. Makanya begini, hidup Kristen itu seperti begini. Kita harus tahu persis bahwa saya hidup sekarang, saya belum tentu tahu besok bagaimana. Saya hidupkah atau matikah besok bagaimana? Harusnya finishnya harus hari ini. Amin, kira-kira. Kita tidak tahu. Kalau luar selangkah ini selesai kita mati. Pertanggungjawaban bagaimana? Ya, sudah kasih dalam Tuhan. Jadi di sini firman Tuhan memberikan kita kasih karunia supaya kita betul-betul mempunyai ucapan syukur, menghormati, mengasihi lewat setiap cara tindakan kita. Supaya apa? Firman Tuhan itu hidup. Bagaimana mau hidup kalau kita sendiri cepat tersinggung? Bagaimana mau hidup firman Tuhan kalau kita sendiri keras kepala, keras dalam kehidupan kita? Kalau seperti Rasul Paulus diberikan batu sandungan seperti duri dalam daging, tidak apa-apa supaya dia bergantung kepada Tuhan. Tetapi kalau kita keras, tetapi keras bodoh-bodoh, keras tidak ada arah, keras tidak ada tujuan, bagaimana itu bisa? Engkau datang dengan hidup seperti rusak, keluar tambah rusak. Kenapa? Iblis apa? Kita ini bagikan apa? Domba di tengah serigala. Engkau bisa dengar firman Tuhan hari ini tergantung tanah hati kita. Kalau tanah hati kita berbatu-batu, kita bilang, bagaimana bisa bertumbuh? Apa yang kira-kira? Sama-sama kita sama musuh. Tidak bisa. Tidak bisa. Ada amin? Amin. Sudah Islam Quran. Jadi dari sini saya tidak akan berpanjang. Katanya ada evaluasi sebentar. Jadi biarlah firman Tuhan kita benar-benar memahami. Mengapa kita harus memahami supaya apa? Setiap proses, setiap tindakan, setiap apa yang kita lakukan, semuanya itu betul-betul keluar dari hati kita yang mencintai Tuhan. Bukan sekedar menjadi orang-orang rutinitas datang gereja pulang begitu-begitu saja biasa. Tetapi kita mempunyai hidup yang bertobat, hidup yang berubah. Karena untuk itulah kita dipanggil, supaya kita betul-betul hidup di dalam roh, supaya kita ketakutan hal-hal yang negatif, hal-hal yang jauh daripada Tuhan itu tidak melekat dalam kehidupan kita. Kita akan baca lagi satu ayat di Keluaran 14 ayat yang 14. Ketika kita betul-betul hidup dalam Kristus, ketika kita berjalan dalam setiap kebenaran, ini yang menjadi taruhannya. Dikatakan apa? Keluaran. Kamu akan diam saja. Amin. Saudara Tuhan, dari sini kita boleh bilang ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan apa? Orang yang tidak beribadah. Antara orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, inilah menjadi kita harus mengevaluasi pikir dalam-dalam. Kenapa itu pikir? Karena ini menyangkut keselamatan. Ketika kau tidak pikir, berarti memang kau relakan supaya kau binasa. Amin. Saya tidak akan berpanjang. Kiranya firman Tuhan ini membawa kita supaya kita mengerti perjalanan iman kita, kekristenan kita. Jangan stagnan, jangan sampai berhenti, karena Kristus itu membuat kita berproses supaya kita serupa dan segambar Kristus. Kita akan pujian. Tiada yang seperti Engkau,